Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kita lagi di Jakarta hari ini, biasanya keliling desa, keliling kampung, nemuin orang-orang yang mengalami kesusahan karena ekonomi. Kalau ini susahnya susah beda kayaknya. Silahkan. Kok saya silahkan? Kok saya langsung duduk, mohon maaf ya. Soalnya nggak izin dulu, langsung duduk. Kita tahu bahwa saat ini, berapa waktu yang lalu sih, kan perbincangan di media sosial memperbincangkan tentang keberanian seorang anak perempuan usia 16 tahun yang melakukan pembelaan terhadap bapaknya, bernama Cat Veronica Victoria. Oh, Cat Victoria Lim. Oh, Lim itu marga ya? Iya, marga. Ini tuh. Ini kantor siapa? Kantor papa saya. Oh, kantor bapaknya. Kantor bapaknya ya. Kita nggak lagi bicara persoalan materi yang diperbincangkan, yang diperdebatkan, karena materi itu sudah banyak dibahas orang, dibahas pakar, dibahas berbagai pihak. Tetapi saya ingin melihat pada sisi aspek heroisme, sisi psikologi seorang remaja di saat anak-anak remaja yang lain menghabiskan uang orang tuanya. Di saat anak-anak remaja yang lain memakai fasilitas orang tuanya, motor, kemudian mobil, menghabiskan kuota dalam setiap hari, menghabiskan BBM setiap hari, menghabiskan uang dalam setiap hari, jajan yang sangat besar. Ini ada anak Indonesia loh, anak Indonesia. Walaupun kalau lihat dari nama keturunan, berarti ayah, kakek buyutnya mungkin ya, keturunan, tapi dia adalah anak Indonesia. Usianya berapa? 15. Oh, 15, bukan 16. Tahun ini 16, cuman belum 16. Berarti belum masuk masa dewasa ya. Masih sekolah? Masih SMA. SMA mana? Di Karawaci. SMA Karawaci. SMA kelas? Kelas 2 SMA. Kalau kelas 2 belum jurusan? Kelas 2. Udah jurusan. Jurusan apa? IPS. Oh, IPS. Iya. Oh, IPS. Kalau sekarang SMA masih ada jurusan nggak dulu? Kalau dulu kan fisika, biologi, sosial, bahasa. Kalau sekarang mungkin IPA. IPA IPS. Cuman 2 aja. Iya, IPA IPS. Oh, kenapa ngambil IPS? Karena aku mau jadi pengacara. Oh, pengen jadi pengacara. Iya. Oh. IPS hukum. Saya pengacara juga, pengangguran banyak acara. Nah, apa sih yang akan diperbincangkan oleh saya hari ini adalah, ini yang gila menurut saya. Saya tidak bicara materi apa yang diperdebatkan, apa yang diperjuangkan, apa yang lagi dicapai, bukan itu bicaranya. Itu substansi, itu bukan wilayah saya untuk membicarakan saat ini. Tapi yang saya bicarakan adalah budi pekerti. Budi pekerti, apa budi pekertinya? Heroisme seorang anak melakukan pembelaan terhadap ayahnya yang sangat herois di saat anak-anak yang lain cuek terhadap ayahnya, cuek terhadap penderitaan ayahnya, cuek terhadap beban ayahnya. Ayahnya udah susah banget dalam hidup, dia tambah susah. Ayahnya penghasilannya 10.000, dia minta jajan 15.000. Kan yang terjadi itu. Nah, kenapa pengen ngambil jurusan hukum? Karena aku mau jadi pengacara. Kenapa pengen jadi pengacara? Seperti ayah aku. Oh, ayahnya Iya. pengacara. Oke. Aku. Ayahnya pengacara. Iya. Biasanya kan kalau orang-orang keturunan ya, orang Indonesia yang genetikanya berasal dari Cina, dari Arab, nekuninnya kan kebanyakan dagang. Kenapa nggak keluarganya nggak nekunin dagang, nekuninnya pengacara? Karena dulu waktu itu ayah aku emang pernah ngalamin sama yang namanya kriminalisasi dulu, waktu sempat balik dari luar negeri kan punya aku, maksudnya aku lahir gitu kan. Terus sempat waktu itu berantem sama mami aku dan cerai. Nah tapi waktu biasa kan orang cerai ada namanya perebutan anak. Waktu itu ayahku sempat
dipenjarain 9 bulan karena dibilang menculik, padahal itu cuma masalah keluarga. Jadi dibilang Bentar dulu, ayahnya Iya. sama mamihnya, mamih kamu berarti mami kan? aku kandung. Bertengkar lah ya. Iya, bertengkar. Kemudian Terus cerai. Cerai. Setelah cerai berebut Aku. anak. Iya. Aku jadi ingat pada diriku sendiri. Ya. Berebut anak. Mungkin nih yang nanti udah gede kayak gini. Nah, bentar agak sedih. Kemudian anaknya dibawa. Iya, anaknya. Berarti kamu dibawa deh oleh Iya. papa. Aku dibawa mami aku waktu itu. Oh iya, tapi bukan dibawa mami, kemudian diambil sama papa. Diambil sama papi aku. Diambil Papi ke aku rumahnya. mau. Iya. Tapi kamu lebih umur berapa? Waktu itu aku masih setahun. Oh, belum ingat. Iya, Yang belum. jelas dibawa oleh papi. Iya. Ketika dibawa oleh papi, kemudian Dibilang menculik. mami Mami aku melaporkan di ngelaporin. papinya, Iya. ibumu melaporkan ayahmu ke polisi. Terus sama polisi dimasukin pasal penculikan, Oh. padahal kan anak kandung. Oh, pasal penculikan. Iya. Untung saya nih yang nggak diambil oleh saya. Kalau nggak bilang menculik nanti. Untung saya sabar. Nah, oke. Nah, kemudian udah si papinya 9 Iya. tahun mengalami 9 proses. 9 bulan. 9 bulan mengalami proses penculikan. Karena dibilang menculik kan Oke, itu ditahan dia di kenakan polisi. hukuman 9 bulan. Menculik. Setelah 9 bulan keluar, Iya, tapi waktu itu nyampe ke hakim diganti dari penculikan jadi pencurian anak. Karena aku katanya sebagian milik mama, sebagian milik ibu. Sebagian milik mama, sebagian milik papa. ya, sebagian milik, Gitu. ada salahnya juga kita ngomongnya. Sebagian milik mama, sebagian milik papa, jadi dibagi dua. Iya. Jadi kalau diambil, ini setengahnya milik orang. Iya, jadi Oh, aku jadi udah ketika di hakim diponisnya, Mencuri, kan pencurian bukan anak. diganti ya, difonisnya adalah bukan pidana penculikan, tetapi pencurian. pidana penculikan, Pencurian anak, ya Iya. kan, pencurian anak. Iya. Kenalah 9 bulan, di mana ditahan? Waktu itu di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Tahun berapa itu? Berarti 16 tahun yang lalu ya? Kayaknya 2010 atau 2008. Ya aku pokoknya kurang. 14 tahun yang lalu deh. Iya. Sekarang kan 16 nih. Iya. Kan dulu setahun, berarti 15 tahun yang lalu lah ya. Iya. Berarti tinggal ditarik deh 2023 kalau 15 kurangi 15. Jadi berapa? Mungkin Ayo orang Cina biasanya pinter ngitungnya. Ayo 2023 dikurangi 15 berapa? berapa ya? Ya. Ntar aku ngeblank. 2023 2003 kurang 15 berapa? 2000 23 dikurangi 15 berapa? 23 dikurangi 15. 2000 berapa? 2008 2008 3 dikurangi 5. 13 kurang 5. 13 kurang 5. 13 dikurangi 5 berapa? 8. Hah? 8. Iya 8, jadi 2000. 8. Cara ngitungnya gitu. Nah 2008, berarti peristiwa terjadi pada tahun 2008. Iya. Nah, bilangnya papi ke ayahnya. Iya, papi. Papinya berarti kan dekam tuh 9 bulan. Iya. Udah keluar. Udah Kok keluar. bisa kamu balik sama papi, kan kamu udah mami? Karena waktu pas papi aku udah ngambil aku waktu itu dititipin ke oma aku. Jadi pas papi aku keluar dari penjara, ya aku sama papi lagi. Oh, Dan sampai enggak sekarang- diambil sama mama. Enggak. Waktu itu mama aku Omah itu pergi berarti keluar. nenek kamu. Iya, Berarti nenek aku. mami dari papi kamu. Kasih mami dari papi. Oh, iya ya mami dari Iya papi kan, kamu. mami dari papi kamu Heeh. kan, berarti nenek. Iya. Ya kan, dititipin di oma. Itu nggak diambil sama maminya. Enggak. Waktu itu mami aku udah punya Suami. pacar lain, jadi pergi ke luar negeri gitu. Terus akunya kan Untung nggak anak pergi orang. ke luar negeri, masih ada.
Enggak, kisahnya agak mirip-mirip. Tapi enggak, kalau saya enggak. Nah, enggak pergi luar negeri masih ada. Oh, mau pergi ke luar negeri. Jadi dilaporin ke polisi sampai mendekam di penjara. Pada akhirnya kamu juga nggak diambil. Enggak, saya mah tetap sama papa saya. Bukan, kan logikanya ini kan anakku diambil loh. Aku Iya. sayang banget sama dia, Iya. nggak mau pisah sama dia. Tetapi setelah mempenjarakan papinya, kemudian kamunya tinggal di oma, ya di nenek ya, tinggal di nenek, kok nggak diambil? Iya, gitulah. Lo ngapain dimasukin penjara? Ya gitulah hukumnya waktu itu kan soalnya. Bukan, pertanyaannya adalah pada mami kamu, kenapa masukin penjara mantan? Tujuannya untuk ngambil anak, tetapi anaknya nggak diambil juga. Kok aneh sih? Ya, aku juga nggak. Komunikasi sama mami sampai sekarang ada? Nggak pernah, aku nggak pernah komunikasi Sama sekali? Dari umur setahun itu? Tapi kan yang dilihat maksudnya kok bisa anak kandung dibilang menculik gitu, dikenain pasal menculik di kepolisian kan, karena itu papi aku jadi ngelihat oh kok yang hukum di Indonesia tuh begini, makanya papi aku Tapi jadi bisa pengacara. jadi, kalau saya sih dari sisi hukum, walaupun saya sarjana hukum nggak mengerti karena kita lama nggak nekunin pasal-pasal itu ya kan, misalnya saya malah di pertanian peternakan. Tapi nanti kita lihat pasalnya. Tapi tidak mungkin kan orang mempidanakan kalau tidak punya dasar pidana. Pasti ada dasar pidana. Gitu. Waktu itu dikenain penculikan 328 di Iya, artinya bahwa kan gitu loh. Karena kan hak asuhnya mungkin masih hak asuh bersama dan kamu di bawah umur. Iya. Di bawah 5 tahun. Ya kan? Iya. Kalau di bawah 5 tahun itu penguasaannya di ibu. Iya. Gitu. Jadi nggak mungkin juga ada pasal itu. Jadi gini, yang di bawah 5 tahun itu masih penguasaannya hak asuhnya di bawah ibu. Gitu. Cuman makanya saya nggak akan memasalahkan masalah pasal itu ya. Nanti kita kaji hukumnya, bagian pakarnya. Tetapi yang menjadi concern saya adalah seorang ibu mempenjarakan mantan karena membawa anaknya saking sayangnya. Kemudian setelah mantannya di penjara, ibunya nikah lagi, pergi ke luar negeri, anaknya nggak diambil. Iya, aku sama papi aku jadinya. Sampai sekarang belum pernah ketemu. Belum. Selama 15 tahun. Belum. Jadi aku dirawat. Kamu wajah mami kamu nggak tahu kan? Tahu ada dari foto. Iya, artinya foto aja. Tapi bertemu fisik belum pernah. Belum. Wah, ini ya. Tapi dunia ini aneh-aneh, ada aja kan. Oke. Berangkat dari kekecewaan itulah. Iya, papi aku mau papimu. jadi. Sebelum jadi pengacara dia apa? Sebelumnya dia orang bank. Dia di luar negeri kerjanya ngambil perbankan. Oh, dia kuliah luar negeri. Kerja luar negeri nggak? Sempat waktu itu kerja. Kerja luar negeri, ya kan? Pernah kuliah luar negeri. Di mana dulu kuliah luar negeri? Di Berkeley. Berkeley. Ya, oke, itu biasanya orang-orang keuangan di situ. Iya. Jagoan-jagoan keuangan Indonesia lulusan itu biasanya. Iya. Nah, kemudian berarti sama mami kamu tinggalnya di luar negeri dulu. Bukan, papi aku setelah balik ke Indo baru ketemu mami aku. Oh, bukan tinggal di sana, nikah di Enggak, sana. enggak. Balik pulang ke Indonesia, nikah sama mami, punyalah kamu. Anaknya satu-satunya. Iya, tunggal. Karena keburu cerai. Iya. Keburu cerai. Tinggallah sama papi. Dan papi itu menekuni kepengacaraan, ya kan? Di bidang hukum itu karena punya pengalaman pribadi yang dianggap tidak adil. Iya. Tadi loh kan? Iya. Yang dianggap tidak adil kan, yang dianggap tidak adil. Jadi dibesarin sama papi. Iya, jadi aku umur 1 tahun yang sejak papi aku keluar dari penjara itu sampai saat itu aku sama papi sampai sekarang. Oke. Sama papi. Punya mami baru nggak? Ada. Ada. Maminya deket banget. Deket juga. Sayang banget. Iya. Oke, kelihatan pertumbuhannya. Nah, ini pertanyaannya. Kamu ini kan melampaui gitu loh, kemampuan intelektual kamu dalam membuat argumentasi yuridis melampaui umur yang dimiliki. Iya. Ya kan? Gitu loh. Kemampuanmu dalam berdebat Iya. di bidang hukum itu melampaui usiamu. Saya juga waktu SMA tukang debat di usia segini, kelas 2 saya jago debat. Tapi nggak sepinter ini. Apa yang membuat kamu kok pinter banget dalam berargumentasi di era digital seperti sekarang sehingga menjadi sorotan publik? Aku emang sejak kecil ya kalau misalnya waktu baca Sedangkan kamu kan kurang asik sebenarnya. kurang asing mas.
kurang asik kan air susu ibunya nggak menikmati. Biar rileks gitu. Kamu kan pakai susunya pasti susu formula kan? Iya. Ya kan susunya susu kaleng. Iya. Ya kan susu kemasan pasti Iya. kan? Kan tidak menikmati susu mami. Iya. Ya kan? Tapi kamu pinter. Ya, aku emang udah dari kecil kan sama papi kan, jadi memang papi aku tuh orangnya lebih sering yang kerja dibanding di rumah. Jadi kadang-kadang aku jarang juga ngelihatnya. Tapi aku ngeliat papi aku sendiri tuh sebagai pengacara, dia kan orangnya bukan yang ya, maksudnya istilahnya buat secara finansial udah ada. Jadi dia jadi pengacara itu karena Satu dulu, pertanyaannya adalah kenapa kamu pinter itu dulu biar anak Indonesia pada tahu. ya karena ayah Kenapa kan, kamu pinter? Apakah kamu sering melihat papi kamu dalam beracara? iya itu. Atau kamu banyak baca buku? Ya, itu juga aku sering baca banyak berita. Jadi salah satunya karena kan papi aku sendiri pengacara. Dan aku juga sering lihat dia kalau nanganin kasus, kalau ngomong kan dia juga sering waktu itu bikin podcast kan. Oke. Jadi aku sering nonton juga karena itulah. Dan kalau misalnya lagi ketemu sama klien dan ada rekan-rekan pengacara lain, aku juga ikut kan. Soalnya ya orang tua aku kan papi aku doang. Jadi aku emang dibawa kemana-mana kalau misalnya Oke. lagi libur. Kamu nempel Iya di gitu. papimu. Iya. Ini mirip Maula ini. Karena saya namanya Maula, itu nempel kayak gitu. Sampai sekolahnya juga jarang karena ikut papahnya terus. Ya agak pinter juga lumayan. Nah, ini. Jadi kamu baca buku. Boleh aku nanya deh, buku kamu apa sih yang dibaca? Aku nggak baca buku, aku baca berita. Oke. Tapi Baca kan kalau buku- zaman segenerasi saya kan pasti baca buku nih. Hmm. Baca gitu loh. Kamu nggak ngalamin nggak baca buku yang kertas? Waktu itu sempat belajar tentang kuhab, tapi cuma baca-baca doang. nggak Oh, baca begitu. kuhab, baca buku kuhabnya. Iya, waktu itu di papi kan ada, jadi Oke, aku iseng pasti ada. buka. Pengacara pasti punya KUH Perdata, KUH Iya. Pidana, pengantar ilmu Iya. hukum itu pasti punya, Hmm. filsafat hukum pasti punya. Iya. Kamu baca buku itu semua? Enggak semuanya, aku baca-baca kuhab, tapi ya nggak sampai mendalami banget karena kan aku juga Ya, oke, ini lain. baca Tapi, kuhab. Iya, dan aku Banyak kan juga- baca berita. Iya, kebanyakan baca Searching. berita. Sama aku sering nontonin papi aku sendiri juga di Oke, YouTube. berarti kamu ini ilmu yang kamu dapat, argumentasi yang kamu miliki itu didasarkan pada narasi-narasi yang bersifat verbal. Pada narasi-narasi yang sering diucapkan Iya. oleh ayahmu sehingga itu diterima oleh pikiran, oleh telingamu dan menginspirasi pikiran dan hatimu sehingga kamu terbentuk karakter ini. Karena ini penting. Berarti karakter pengacaramu itu sudah terbentuk sejak kecil. Iya. Kamu ke depan bisa jadi lawyer ternama di Indonesia. Amin. Iya kan? Iya kan? Pasti kan nanti ada lawyer cantik, cerdas, dan tidak mata duitan. Artinya berpihak pada orang-orang yang membutuhkan, gitu loh. Nah, kemudian itu yang didapat. Bukan karena baca buku setumpuk-semuk ini. Bukan, aku Lebih banyak iya, mendengar. lebih banyak ikut-ikut papi aku. Otak dengar kirinya di lebih telepon. banyak diisi dari apa yang diucapkan oleh papinya. Dan kamu menjadikan papi kamu menjadi idola dalam hidupmu kan? Iya. Itu penting. Betul. Genetiknya jadi ini, frekuensinya jadi pindah. Nah, selama beracara, papimu tuh banyak kan menangani perdata atau menangani pidana. 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 Kalau pidana kan berarti penghasilannya sedikit. Sedikit. Kalau menangani pidana, berarti penghasilannya sedikit papimu. Iya, tapi papi aku nggak mempermasalahkan. Kan ini yang dimaksud, ini kan penting kalimatnya. Iya. Berarti banyak nanganin pidana. Iya. Kalau nanganin pidana, biasanya pendapatannya kecil sebagai pengacara. Iya. Karena pengacara itu paling besar, itu kan dari keperdataan. Iya. Gitu loh. Nah, papi kamu ini orientasinya bukan pendapatan, Iya. tapi advokasi pada yang lemah. Iya, itu betul. Karena salah satunya kan aku cerita ya, jadi kan Iya. papi aku juga nanganin banyak korban investasi bodong kan waktu itu. Oke. Dan yang dia pegang kan bukan yang apa ya, istilahnya korbannya yang tertipu gitu kan. Iya. Jadi bukan bukan yang nipunya, Iya, yang ditamani. jadi- Kalau yang nipunya yang ditamani, save uangnya masih cukup. iya gitu. Nah, ini yang tertipunya udah punya duit 20 juta, habis ngejual gelang, dipakai investasi. Ya, kita banyak terima pengaduan yang begitu, tapi saya kan bukan pengacara. Iya. Pengacaranya ngomongin acara, banyak nanganin itu. Iya, banyak nanganin itu korban investasi bodong, juga ada sempat nanganin korban KDRT ya, istilahnya nggak ya Nggak orientasi terlalu bayaran inilah lah ya, ya. bayaran. Layanannya lebih pada layanan pembelaan hukumnya. Iya. Di antara kamu pernah dengar nggak kasus yang paling heroik papimu membela? Ya itu yang investasi bodong.
kan waktu itu sebenarnya orangnya udah ditahan sekarang dan udah emang bersalah. Itu waktu itu kasus Indosuria. Yang waktu itu tuh pas masih awal banget kasusnya tuh kan belum dapat atensi. Jadi ya masih belum viral lah. Terus waktu itu papi aku yang sempet demo pocong di mana ya? Aku lupa, pokoknya sempet demo pocong. Si papinya sampai demo pocong? Iya, sampai demo pocong. Membela korban investasi bodong Indosuria. Hebat banget pengacaranya. Iya, dan waktu itu juga sempat bikin video banyak ya, dia bilang saya perlu lihat. Iya, dan mengatakan tentang modus P19 yang mana waktu itu ada jaksa ngasih petunjuk ke kepolisian buat ngelengkapin berkas, buat meriksa seluruh saksi di Indonesia baru bisa dianggap lengkap. Jadi seluruh saksi korban investasi bodongnya itu harus diperiksa semua, yang mana kan kalau yang udah sakit, yang meninggal gimana di seluruh Indonesia loh. Jadi kan itu bisa sampai istilahnya berpuluh-puluh tahun. Nah, papi aku mengungkapkan itu dan ngomong itu juga, dan ya dia banyak bikin video. Jadi menurut aku itu yang paling. Jadi itu kasus yang paling besar ditangani. Kita tidak akan bicara pada materi yang disampaikan tadi. Nah, itu pembelaan yang luar biasa, kan pembelaan yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa seusiamu kok heroik banget bela kamu? Karena yang aku tadi bilang sendiri, aku dari kecil sampai besar dirawat papi aku disekolahin. Kan aku juga mikir ya waktu itu, emang papi aku sempet dipenjara 9 bulan biar bisa sama aku gitu kan. Dan kalau misalnya bukan papi aku yang rawat aku, kan siapa lagi? Waktu itu mami aku juga ya pergi kan. Dan berarti makanya, demi kecintaannya pada kamu, papimu merelakan dirinya terpenjara selama 9 bulan. Sehingga kamu sudah merasa secara emosi, biasanya kan anak dekat dengan ibunya, kamu merasa secara emosi lebih dekat dengan papi. Iya. Dan papi itu adalah segala-galanya. Iya. Karena aku emang dari kecil, dari umur 1 tahun dan sampai sekarang sama papi terus. Ya, kenapa aku nggak bisa sedikit balas budi? Itu kan ya salah satu bentuk aku mengasihi ayah aku dengan membela. Bentuk balas budinya adalah dengan melakukan advokasi digital. Advokasi digital itu kan kamu tuh ngomong nih di media sosial, di TikTok, di mana-mana. Itu kan advokasi digital. Artinya mengadvokasi apa yang dialami oleh papimu melalui media digital sehingga menjadi opini agar mendapat perhatian. Sehingga setiap orang bisa mendapat keadilan. Kan itu intinya itu kan. Intinya itu. Nah, keterpanggilan itulah yang membuat kamu begitu berani. Kamu nggak takut? Aku percaya kalau semua hal ada resikonya, dan kalau misalnya aku takut, misalnya takut terhadap sesuatu, ya berarti sama aja aku takut untuk hidup. Karena dalam hidup ulang itu kalimatnya, keren banget. Ini keren untuk menginspirasi Anda seluruh Indonesia. Karena aku percaya kalau misalnya dalam saat kita hidup ini, ya ada semua hal ada resikonya. Kalau misalnya kita takut terhadap sesuatu, ya namanya kita takut untuk hidup. Kalau manusia takut pada sesuatu, berarti Anda takut dengan hidup. Karena hidup itu adalah resiko. Karena hidup ini penuh dengan resiko. Betul. Berarti kamu mengambil jalur yang tidak nyaman, berani mengambil resiko. Dengan usia 15 tahun. Di usia 15 tahun, seorang gadis Indonesia itu berani mengambil resiko. Apa yang membuat kamu tidak punya rasa takut? Ya, karena tadi aku percaya kan gini, itu kan dari sisi keyakinan kan? Kalau dari sisi aspek ini kan, dari sisi aspek personalitinya kan, misalnya karena merasa sudah tidak ada harapan. Orang tidak takut itu kadang-kadang karena sudah punya harapan, akhirnya tidak takut gitu. Atau sudah tidak ada beban dalam hidup, atau merasa ada backup besar dalam dirinya yang membuat dia punya nyali yang besar. Apa yang membuat kamu tidak punya rasa takut? Iya, karena itu sebagai rasa sayang aku ke papi aku. Keyakinan. Ya, keyakinan dan rasa sayangmu pada papimu mengalahkan rasa takut yang ada dalam dirimu.